Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran PPKN. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020, kita masih membahas bab 2 tentang norma dan keadilan. Nah, pada hari ini kita masuk ke pembahasan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Baik. Nah, kompetensi dasar: mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, masih sama seperti pertemuan kita minggu lalu. Untuk kehadiran, silakan kalian mengirimkan foto menggunakan seragam sekolah ataupun seragam yang sopan. Oke. Baiklah, pembahasan kita yang pertama tentang arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, norma dalam masyarakat terbentuk karena perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, adapun fungsi aturan dalam masyarakat: pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma lainnya. Nah, persamaan norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Kemudian perbedaannya itu terletak pada sanksi atau hukuman. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peran yang besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggaranya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga, pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jaminan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum itu dapat kalian temui pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Nah, artinya seluruh warga negara, termasuk anak-anak Ustadz semuanya, harus menjunjung hukum, harus mentaati hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah tanpa ada kecuali. Nah, berikut adalah lembaga pelaksana hukum. Nah, yang pertama itu ada kepolisian, kemudian ada hakim, ketiga ada jaksa. Nah, fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum yang pertama, memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Ketiga, sebagai sarana pembentuk masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Keempat, atau yang terakhir,
sebagai senjata dalam konflik sosial. Nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Nah, keadilan legal merupakan hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib mentaati peraturan. Nah, yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif merupakan hubungan keadilan antar warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Nah, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah, demikianlah materi yang dapat Ustadz sampaikan. Jika anak-anak Ustadz belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis pertanyaannya di kolom komentar untuk Ustadz jawab. Baik, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.